Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini. Buat jamaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya pagi hari ini adalah hati-hati tertipu janji manis si dia. Wah, ini banyak nih korbannya, biasanya udah para wanita nih dengan judul seperti ini nih. Nah, makanya buat seorang perempuan ini harus hati-hati ya. Hati-hati dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut lagi ya, berdiskusi dengan guru-guru kita dan juga mendengarkan tausiahnya, kita akan melihat ada sebuah tayangan, sebuah renungan, wanita itu tidak membutuhkan banyak janji. Ini dia tayangannya. Wanita hanya perlu kepastian, bukan hanya penantian semu atau hanya sekedar temu. Wanita tak perlu banyak janji, ia hanya membutuhkan bukti. Apabila benar-benar cinta tak perlu banyak kata, cukup bertamu ke rumahnya dan datangi walinya. Jangan mencuri hati bila tak ada niat menikahi. Jangan singgah apabila kelak akan menjauh pergi. Ya Allah, singkat tapi dalam banget ya Umi ya. Ini Masya Allah, ini Ustadz Syam nih tuh. Oh, Ini jangan apa dia. tadi jangan Jangan mendekati kalau akan mengingkari janji. Aduh, Ya kan, ya kalau Allah. misalnya ini kan aduh, ini perempuan ini makhluk yang sangat dimuliakan oleh Islam ini. Jadi benar-benar dijaga banget nih. Nah, sekarang nih buat Ustadz Syam nih ya, saya mohon penjelasannya nih, bagaimana caranya para wanita ini mengetahui laki-laki yang memang jujur serta bisa menepati janjinya, apalagi kalau udah sayang, pokoknya semua kadang-kadang dia dipercayain aja sama perempuan. Kalau udah cinta, tadi seperti apa kata Pak Kiai bilang, dia sama kita udah mulai klop aja, udah deh tuh. Orang lain kadang-kadang gak suka gak didengerin, bener Pak Kiai ya? Udah kepalang sayang, udah Ah, apapun diberikan. Aduh, mau izin Bahaya, penjelasannya Ustaz bahaya. Syam, silakan. Bahaya, bahaya. Jadi ternyata kalau kita mengatakan bagaimana cara mengetahui ini orang berjanji akan ditepati atau tidak ditepati agak susah juga karena seorang Nabi Yakub alaihissalam saja itu tertipu dengan tipu daya anak-anaknya gitu. Ketika membawa, aku mau ngajak dulu Nabi Yusuf nih, adekku mau jalan, mau kemana gitu. Tahu-tahu mereka pulang ditipu Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya saja ditipu oleh mereka. Ini seorang Nabi loh, tapi itu adalah sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah ingin menunjukkan Nabi pun itu bisa tertipu oleh anak-anaknya. Maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Namun ketika anak-anaknya datang kepada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub dengan kecerdasan beliau langsung tahu ini anak saya tidak diterkam serigala. Buktinya bajunya masih utuh, sedangkan darahnya kelihatan sekali bahwa darah ini adalah bukan darah manusia. Disitulah kadangkala orang membuat yang namanya kesimpulan ketika sudah dikhianati satu kali, janganlah percaya selanjutnya. Kadangkala kan wanita nih udah dikhianati berkali-kali masih tetap aja percaya, dikhianati masih percaya, dikhianati masih percaya, dikhianati lagi masih tetap percaya. Karena husnudzonnya mungkin Umi ya, seorang wanita itu husnudzonnya terlalu tinggi kepada orang lain. Jadi ya udahlah, mungkin dia masih bisa berubah, mungkin dia masih bisa berubah, mungkin dia masih bisa berubah, mungkin nanti akan berubah sehingga terperdaya oleh kepercayaannya sendiri terhadap orang lain. Maka dari itu kita hanya bisa meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebesar-besar tipu daya itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya tersebut. Wallahu khairul makirin. Ada orang-orang yang mengatakan begini, berarti Allah itu juga maha menipu juga ya, gitu, karena Allah juga membalas tipu daya. Gini loh, ada sebuah alat yang kalau dipakai orang baik maka jadi baik. Tapi kalau dipakai orang jahat maka menjadi suatu kejahatan. Kejahatan, Contoh betul. CCTV. CCTV dipakai tuan rumah untuk memantau pencuri. Tapi CCTV juga dipakai pencuri untuk memantau tuan rumah gitu. Nah, ada juga Jadi yang begitu. ada kebalikannya gitu. Betul. Jadi kalau disebut Allah maha menipu, iya, menipu siapa? Menipu bagi mereka yang mau menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin teman-teman yang berpikir kritis. Kadang-kadang kan mulai teman-teman ini mulai banyak kajian, mulai melihat ayat-ayat, kok ada ya Allah maha menipu, berarti Allah jahat dong. Oh enggak jahat, sesuatu kejahatan, keburukan mungkin kita dipandang karena yang menggunakannya adalah orang-orang yang buruk. Maka janji ini bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita, membawa kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janji juga bisa membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, semua manusia bisa tertipu oleh manusia lainnya. Yang kedua, cara kita untuk menghindarinya ya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan doa?
Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, tunjukkan kami kalau memang benar-benar gitu ya, maka berikan kami rezeki untuk mengikutinya. Warzuqna ittiba'ah, untuk mengikuti yang benar ini, jangan buat kami tertipu. Warzuqna jatinaba wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Kalau buruk ya Allah, jangan buat kami tertipu dengan yang buruk-buruk ini sehingga kami teriming-imingi dengan janji-janji setan gitu. Karena yang memberikan janji-janji itu adalah setan. Bagaimana mulai dari awal ayah kita Nabi Adam alaihissalam, kemudian ibunda kita Siti Hawa alaihissalam ditipu oleh setan iblis sehingga keluar dari muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setan menggiring kita mulai dari yang namanya malas sholat di masjid, dari sholat di masjid mulai sholat di rumah, dari 5 waktu berkurang menjadi 4 waktu, jadi 3 waktu, 2 waktu, sehingga sekali seminggu aja sholatnya itu pun sholat Jumat. Akhirnya ada yang namanya jangan sholat di masjid karena ada penyakit ini, ada virus ini, lama-kelamaan dibuat sama setan, oh mungkin nggak usah sholat sekalian gitu. Jadi tipu daya sangat besar sehingga menggiring manusia. Jadi tidak ada ciri-cirinya orang yang tidak bisa dipercaya. Mungkin kalau secara manusiawi pelajaran, kita yang harus berlindung kepada Allah tapi Subhanahu ini dia, wa mungkin Ta'ala. pelajaran juga buat semua para wanita nih yang kadang-kadang merasa kecewa karena tidak dinikahi oleh laki-laki yang dia suka kan gitu. Dan ternyata mungkin menurut Allah itu tidak baik untuknya. Iya. Karena nanti mungkin pas udah menikah dikecewakan. Ternyata Betul. Allah punya rencana lain yang lebih baik laki-laki yang dikirim untuk dirinya. Nah, ini Jadi kita masih mending ya sebelum sebelum dikecewakannya menikah. sebelum menikah gitu. Bener, kalau udah nikah kan gak enak, ada status nanti tiba-tiba ya kan. Betul. Baru nikah berapa hari atau berapa bulan udah jadi Ternyata tertipu, janda. ya. Aduh nauzubillah, kasihan banget nih para wanita nih. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih, mungkin tadi ada sedikit yang belum menyaksikan tayangan ini. Nah sama-sama sekarang kita lihat lagi ada tayangan nih ya. Yang wanita ini tidak boleh dibohongi apalagi sampai laki-laki ingkar janji. Ini tayangannya. Kamu kan udah janji ya. Aku tiba-tiba banget sih, biasanya juga kalau lembur mah udah kemarin bilangnya. Baru juga jam berapa? Ya udah makan dulu kek. Ya tapi kita kadang-kadang ini harus memang belajar dari pengalaman orang lain ya Mi ya. Saya karena memang udah pernah zaman dulu itu suka janji sama istri, keluarga, anak-anak, tiba-tiba saya nggak bisa karena memang harus ada tugas. Makanya saya tuh nggak berani janji. Pada saat ada waktu langsung aja nih kita ngapain dadakan, liburan, jalan-jalan atau bagaimana. Tapi kalau menurut Islam katanya ada nih Mi, janji yang bisa nggak ditepatin. Nah ini saya bingung nih, gimana penjelasannya mohon izin, sedangkan janji ini adalah hutang. Mohon izin silakan Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak sih janji yang tidak usah ditepati ya? Sebelumnya ingin disampaikan dulu bahwa janji ini ada beberapa janji. Yang pertama janji kepada Allah, kemudian janji kepada Allah dan Rasulnya, lalu janji kepada sesama atau kepada manusia selain Rasulullah SAW. Janji kepada Allah itu adalah salah satunya adalah nazar ya, nazar. Misalnya saya bernazar kalau saya sudah hafal Quran dengan mutqin, maka saya nazar akan saum selama 7 hari berturut-turut. Maka itu harus dilaksanakan karena itu adalah kewajiban. Tapi kalau nazarnya pokoknya ya kalau misalnya dia kepleset puasa dah. Nah, itu nggak boleh. Jelek ya, jelek. Itu jelek, itu nggak boleh, bahkan dilarang dan itu batal ya, batal sumpahnya atau nadarnya itu batal. Kemudian kalau kepada sesama, kepada Allah dan Rasulnya seperti apa? Kepada Allah dan Rasulnya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Artinya hidup dan mati kita benar-benar hanya untuk Allah dan Rasulullah SAW sebagai apa yang kita ikuti, sebagai contoh kita, sebagai qudwah kita. Nah, lalu dikatakan janji kepada sesama seperti apa? Contohnya adalah janji antar pasangan. Nah, antar pasangan. Nah, boleh nggak antar pasangan mengingkari atau tidak dilaksanakan janjinya? Boleh, tetapi ingat wahai suami ataupun istri, karena yang kadang-kadang berjanji juga bukan cuma laki-laki, kadang-kadang istri juga janji mau masak steak, nggak taunya lodeh gitu kan. Janji mau makan steak, taunya tongkol gitu kan. Nah, jadi ketika berjanji, yang tahu janji kita benar atau tidak itu hanya Allah.
Yang tahu janji kita benar-benar lillahi ta'ala, yang tahu hanya Allah. Yang tahu janji kita bukan hanya meninabobokan pasangan, yang tahu itu Allah. Makanya punten-punten syarat berjanji atau adab berjanji ini kita lihat. Yang pertama, niat janji kita ikhlas lillahi ta'ala. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika berjanji awali dengan kalimat apa? Insya Allah. Awali dengan kalimat insya Allah karena subhanallah ternyata kalau seseorang berjanji lalu janjinya itu terlaksana bisa ditepati, ternyata kalau dia tidak mengucapkan insya Allah dikatakan abtar. Apa itu abtar? Abtar itu terputus dari rahmat Allah subhanallah. Tapi kalau seseorang berjanji namun diawali dengan kalimat insya Allah, maka janji itu ketika ditepati akan penuh dengan keberkahan dan akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah, insya Allah. Kemudian setelah kita mengucapkan insya Allah, hati-hati wahai perempuan, jangan terlalu terbuai dengan janji-janji para suami. Punten, jangan lupa ketika suami berjanji kepada kita, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Karena mampunya suami memberikan janji kepada kita. Siapa yang memampukan suami memberikan janji? Ya Allah. Kalaulah Allah tidak berkehendak untuk suami mengucapkan janji, ya gak bakal janji. Kadang-kadang istri keburu girang, bener nih, terus aja nagih. Yang akhirnya ya punten-punten karena tidak bersyukur. Karena subhanallah dikatakan bisyukri suyudun ni'mah wa bisyukri quyudun ni'mah. Dengan syukur akan mendatangkan kenikmatan, wa bisyukri quyudun ni'mah, dan dengan syukur akan mengikat kenikmatan itu supaya gak kemana-mana. Lalu yang terakhir subhanallah adabnya ketika berjanji berdoa kepada Allah. Untuk apa? Kita yang berjanji berdoa supaya mampu menepati janji. Betul. Dan kita yang mendapatkan janji berdoa kepada Allah supaya janji-janji dari suami bisa ditepati. Wah, Masya Allah. Jadi pas Wallahualam. kira janji, suami lagi janji, wah istrinya amin ya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jangan ntar nuntut kalau misalnya nggak bisa kan sama-sama. Ini komunikasi ya. Habis gimana yang kalau misalnya nggak bisa gimana dong? Ntar aku dipecat dari kantor kamu mau tanggung jawab. Apalagi tadi kan kita ada tayangannya lembur. Nah ini kita ada lanjutan lagi nih video Pak Kiai ini ya. Iya, baik. Ini lanjutan dari tadi apa yang dibahas juga oleh guru kita Ustadz Syam. Ini ada tayangannya ketika suami melupakan janji sebelum nikah. Ini dia tayangannya nih. Ikan dipotong pisau belati. Semua yang telah kusampaikan akan kubuktikan suatu saat nanti. Wah, mantap sekali memang. Kerennya sayangku. Iya. Ada juga pantunnya sayangku. Apa itu? Jalan-jalan ke Samalona. Ya, Jangan lupa memakan durian. artinya. Betapa banyak pria di luar sana. Hah? Tapi cuman kita yang komitmen. Wah, memang sayangku ini, Dede. Gue suka sekali dirimu sayangku. Pokoknya kita menikah ya. Kita demi tidak cocok yang lain, oke? Dadah. Cendol. Udah, kamu tuh kayak caleg. Dulunya aja banyak janji-janji. Sekarang nggak ada pembuktiannya. Iya sayang, itu kan semuanya butuh proses. Suatu saat nanti akan saya buktikan. Kita tinggal menunggu hipotesis, kelenjar-kelenjar dan fotosintesis. Udah. Nggak mau denger alasan kamu lagi. Kamu aturan aja. Jangan. Nanti kalau kamu turun kita tidak bisa ketemu sama orang ini. Nggak peduli, aku mau turun. Ya sudah. Bisa aja nih tayangan kayaknya. Kue Iya. cucur dimakan anget-anget, hancur banget. Aduh. Ini dia nih Pak Kiai ya. Jadi harus ada tayangan yang seperti tadi bener. biar rame jadinya. Enggak, kadang-kadang memang laki-laki itu begitu. Iya. Sebelum menikah itu bagaimana caranya bisa menarik perhatian wanita ini supaya mau dinikahi. Iya. Tapi pada saat praktek pernikahan ternyata pernikahan itu enggak semudah dengan apa yang dia bayangkan. Betul sekali. Makanya banyak yang suka meleset. Dan sekarang apa saja nih ya dalam pandangan Islam hal-hal yang bisa membuat seorang laki-laki ini ingkar bahkan sampai melupakan janjinya kepada wanita. Mau Iya, Pak Kiai. Abang Fadli. Oke, Syam. Umi, para pemirsa Indonesia, perjanjian itu ada yang sebenarnya, ada yang tidak sebenarnya. Perjanjian yang sebenarnya itu, Umi mengatakan yang harus dikabulkan. Insya Allah. Dan itu sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu, it's okay. Ayo janji kita kabulkan. Ada janji yang tidak sebenarnya, hanya iming-iming saja. Nanti bla bla bla. Itu perjanjian yang tidak sebenarnya. Akhirnya dia masuk ke hukum munafik. Nah munafik itu kan idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau ngomong suka bohong. Betul enggak? Kok diam baik? Iya betul. Kalau ngomong Iya. dia suka bohong.
Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka ingkar. Nauzubillah. Nanti kalau kalau istri katanya sudah sembuh, saya akan bawa dia ke toko emas nih. Widih. Bohong. Istrinya udah kena girang banget. Sembuh. Kok nggak dibeli-beliin emas? Ya, wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, kalau dikasih amanat dia berkhianat. Nauzubillah. Yang tadi Fiti yang pertama, pergi istrinya untuk bekerja. Suaminya, Masya Allah, melacur. Ini kan dosa besar. Nah, kemudian saudara yang terhormat, kalau hal yang seperti ini, ayo kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berkhianat, sampai kita juga tidak ada kata-kata untuk janji itu diingkari dan seterusnya. Makanya jangan pun manusia diingkari, jangan pun istri, jangan pun suami, Allah aja itu dibohongin. Itulah orang yang munafik. Jadi innal munafikina innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang-orang yang munafik itu ngebohongin Allah dan Allah pun akan membalas bohong dia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mau sholat, mendirikan sholat pakai kusala tuh, dia malas-malesan tuh. Dia orang yang munafik dan dia kalau mau sholat yuraunan nas, dia kepengen dilihat orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia kalau mau enggak pernah zikir tuh kecuali illa qalila. Itulah orang-orang yang munafik. Nah, oleh karena itu mari sama-sama yuk kita kembali hanya kepada Allah. Cukup enggak boleh mengumbar janji. Para pemirsa, mohon maaf, para pemimpin bangsa, pemimpin rumah tangga, ayo para kiai jangan sampai Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Kenapa kamu ngomong saja, kamu janji saja, izin. Janji tapi kau tak pandai mengerjakan, enggak mengaplikasikan, itu dosa besar loh. Bagi orang yang hanya ngomong saja tapi tidak ada aplikasi, enggak ada realisasi. Ayo tanamkan sense of belonging, hati. Ada responsibility, tanggung jawab hati. Kalau itu sudah ada rasa memiliki dan tanggung jawab, akan datang sense of security. Punya rasa tentram, damai, aman tentang kejiwaan. Nah, untuk menjaga hal ini tentunya kita harus ada pengajian, Pak Kaisam. Betul. Kalau pengajian-pengajian menjaga hati supaya kita nggak munafik, supaya kita nggak berdosa dan berdosa terus. Maaf, ini nasihat bukan buat perempuan saja, juga bukan laki-laki saja, buat semuanya. Di sini ada kata human service organization, jadi organisasi tempat menservis manusia. Di mana tempatnya? Tempatnya tidak ada lain adalah di Islam itu indah. Masya Trans Allah. TV. Masya Tiap hari Allah. jam 5 bayangin coba. Udah tinggal nonton doang. Habis iya. subuh. Bener. Itu merubah mentalitas manusia. Amin, ya menjadi Allah. manusia yang nation and character building. Masya Allah, Jempol. amin. Jazakallah khair, makasih banyak tuh buat guru kita tuh ya. Kadang-kadang orang jalan-jalan susah mau ke pengajian, ini tinggal setel TV doang, gak usah bergerak dari kemana-mana, dari rumah, nggak ngeluarin ongkos ya kan. Nyetel Bener, doang, setel kan? doang Di gitu mana ya. tuh? Di Trans TV. Di Trans TV, jam 5 berapa pagi. itu? Jam 5 pagi, Islam itu indah. Islam ya. itu indah. Masya Allah. Cakep. Iya, ini buat Ustaz Syam nih ya. Apa itu? Kalau kita bicara masalah tentang janji lagi nih ya. Banyak orang-orang yang zaman dulu nih mungkin kita bicara masalah zaman-zaman di zaman Nabi. Ada nggak tipe-tipe pria penebar janji manis dan ada nggak sih wanita yang terkena dengan janjinya? Oh, ini orang berani banget berarti. Masih ada nabi tapi berani untuk menebar janji. Jangankan wanita yang ditipunya, Rasul pun ditipu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi Ada yang begitu? Ada. Nanti tapi sesaat lagi deh. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Oh, yang di rumah biar penasaran juga nih. Bentar ya, setelah yang satu ini. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.